Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Risma Sagitarini pada video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai rumus sinus dan kosinus. Pada materi ini ada dua aturan. Yang pertama yaitu aturan sinus, kemudian nanti juga ada aturan kosinus. Yang perlu diperhatikan adalah kalian bisa menggunakan kedua aturan ini ketika menemukan segitiga sembarang. Oke, jadi saya ke aturan sinus dulu. Pada aturan sinus, bentuk umumnya itulah seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi kalau dilihat pada gambar, ada sebuah segitiga sembarang A, B, C, sudut A, sudut B, dan sudut C. Sisi di depan sudut A itu adalah, sisi di depan sudut A itu adalah A kecil, sisi di depan sudut B adalah B kecil, demikian juga dengan C. Oke, di sini pada rumus A, B, C kecil yang ada di atas itu adalah panjang sisinya, kemudian A, B, C besar yang ada di bawah, yang ada dengan sin itu adalah besar sudutnya. Oke, saya berikan contoh. Misalkan pada segitiga ABC ini diketahui panjang B-nya adalah 12, kemudian besar sudut B-nya adalah 30 derajat, besar sudut C-nya adalah 53,1, kemudian yang akan dicari adalah panjang sisi C. Oke, dari soal ini kita sudah tahu bahwa segitiga ini merupakan segitiga sembarang. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kalian akan menggunakan aturan sinus, bahwa di sini kan di rumus ada dua tanda sama dengan. Nah, kedua tanda sama dengan ini, jadi tidak harus semua digunakan. Ketika kalian menggunakan aturan ini, di sini ada 1, 2, dan 3. Kalian bisa menggunakan 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3. Tergantung dari apa yang diminta oleh soalnya nanti. Oke, karena di sini diketahui sisi B, sudut B, jadi kita gunakan yang kedua. Sudut C dan sisi C berarti kita gunakan yang ketiga. Jadi hanya kita gunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, B-nya di sini adalah 12 per sin 30 derajat sama dengan C per sin 53,1 derajat. Oke, kemudian sampai sini tinggal dikali silang sin 30 derajat kali sisi C sama dengan 12 kali sin 53,1. Nah, sampai sini saya ubah dulu bentuknya. C sama dengan 12 kali sin 53,1 dibagi sin 30 derajat. Kemudian di sini kita langsung cari nilai C-nya. 12 kali sin 53,1 itu kurang lebih 0,8 dibagi sin 30 setengah 0,5. Jadi sinnya 9,6 dibagi 0,5. Atau hasil akhirnya 9,6 dibagi 0,5 kita dapat 19,2. Selesai. Oke, seperti itu cara menyelesaikannya. Jadi kalian boleh menggunakan salah dua dari persamaan yang ada di rumus. Oke, sekarang saya lanjut ke aturan kosinus. Jadi pada modul yang saya berikan di sana sudah saya paparkan lebih rinci mengenai aturan-aturannya, kemudian juga materi-materi yang lainnya pada trigonometri. Pada aturan kosinus kita juga menggunakan aturan ini pada segitiga sembarang. Saya gambarkan segitiganya A, B,
C. Di sini A, di sini B, di sini C. Oke, kemudian di sini kita akan pada aturan kosinus kita akan menggunakan ketiga sisinya dan juga salah satu sudutnya. Jadi misalkan di sini alfa, beta, gamma gitu. Jadi kita akan menggunakan salah satu sisinya. Rumusnya saya pakai salah satu, A kuadrat misalkan sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos alfa. Oke, bisa diperhatikan ya. Kalau di sini A kuadrat sama dengan di sini cosnya alfa. Jadi nanti ketika B kita juga menggunakan alfa. Ketika C kita menggunakan alfa. Maka dari itu saya katakan salah satu sudutnya. Yang perlu diperhatikan ketika A kuadrat di sini A, di sini pasti B dan C, kemudian di sini juga BC. Kalau nanti yang ditanya B kuadrat, berarti di sini A, di sini C, di sini AC. Oke, saya langsung ke contoh soal. Misalkan pada segitiga ABC ini kita tahu AB-nya sama dengan 8 cm. Kemudian AC itu sama dengan 5 cm. Sudut A sama dengan 60 derajat. Kalau dari soal AB kemudian AC, kita bisa gunakan yang lainnya. Misalnya ini adalah AB ini adalah C. Kemudian AC itu adalah A. Berarti kita pakai B. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos alfa. Tinggal disubstitusi nilainya. A kuadrat 5 kuadrat tambah 8 kuadrat kurang 2 kali 5 kali 8 cos alfanya adalah 60 derajat. 25 tambah 64 kurang 8 kali 5 40 kali 2 80 kali cos 60 4 40, jadi hasilnya 49. Ini masih B kuadrat, berarti nilai B nya adalah akar dari 49 sama dengan 7. Selesai, jadi kita dapat nilai sisi yang lain itu adalah 7. Oke, demikian pembahasan mengenai aturan sinus dan kosinus dan pembahasan contoh soalnya. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya.